Siapkan dirimu untuk berjihad, membela bangsa. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Menuju membuka tabir kekisruan yang terjadi di Papua selama ini. Tentu saja kita tahu biang keroknya. Selain biang keroknya KKB dan OPM, ada negara-negara tertentu yang mendukung sebagaimana yang terjadi sebelumnya di Timur masyarakat di wilayah NTT, Verdi. Sebutan pulau ini oleh Australia, dan ini sangatlah jelas sebagaimana dilansir situs Geoscience Australia, lembaga pemerintah negeri kangur Australia itu, sebagaimana yang diakses sejumlah media beberapa pekan ini. Asmarer dan Cartier Island terletak di sisi luar landas kontinen di Samudra Hindia dan Laut Timur. Orang Eropa pertama yang mencapai Pulau Pasir atau sebutan Australia Kepulauan Asmarer dan Cartier adalah Samuel Asmarer pada tanggal 11 Juni 1811. Letak Kepulauan Asmarer dan Cartier atau Pulau Pasir sebagaimana kita boleh yakin dan boleh tidak, karena bangsa penjajah setelah kita usir dari bumi Indonesia, mereka banyak bermukim di Australia. Untuk itu patutlah kita waspada dengan negara tetangga selalu mengorek kenyamanan bangsa Indonesia. Bagaimana kejahatan di perbatasan saat ini makin terkuak, bahwa ternyata ada negara tertentu yang saat ini disebut-sebut bernama AA. Kedua negara itu bahkan ditambah lagi dengan sendirinya gugur undang-undang itu sejak negara inilah yang selalu merongrong bangsa Indonesia. UNCLOS 1982. Itu artinya bahwa Pulau Pasir itu sudah nyata-nyata bahwa milik kita sebagaimana undang-undang UNCLOS 1982 itu. Namun ironinya pihak Australia ngotot juga menyebutkan kepulauan itu adalah haknya karena jaraknya ada 12 nautical mil laut dan teritorial mereka. Namun diakuinya bahwa miliknya karena di pulau itu ada tambang minyak yang jumlahnya miliaran barel di perut bumi. Tetapi jika pulau ini nihil hasil buminya, tentu saja pihak Australia tidak akan mengakui itu. Hasil dari perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan bersama Menteri Luar Negeri, terutama Ali Alatas kala itu, memberikan pinjaman dan memberikan kewenangan kepada Australia untuk mengawasi Pulau Pasir itu. Tetapi apa yang terjadi? Malah setelah Australia 100 km dari dan Menteri Luar Negeri sudah berakhir, sementara dari benua Australia mengklaimnya bahwa 400 km, padahal itu adalah semuanya nonsens. Itu artinya sehingga sepatutnya bangsa kita menghormati, kita memiliki secara sah. Dan jika saja Australia menghormati Undang-Undang UNCLOS 1982, tentu saja mereka tidak ngotot. Tapi mereka karena tidak paham hukum dan tidak mau tahu hukum, maka terang-terangan Australia tak mau hengkang dan ingin memiliki wilayah itu. Seandainya mereka membaca
undang-undang UNCLOS sebagaimana undang-undang internasional itu, maka tentu saja Australia di wilayah Pulau Pasir itu tak memiliki apa-apa. Hanya saja karena Pulau Pasir ini telah memiliki harta karun, sehingga pihak Australia tetap menutup saja bahwa itu miliknya. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Tak memiliki apa-apa. Hanya saja karena Pulau Pasir ini telah memiliki harta karun, sehingga pihak Australia tetap menutup saja bahwa itu miliknya. Hal ini selain akan memicu konflik besar-besaran antara dua negara, juga dipastikan akan pihak Indonesia tak akan mundur selangkah pun atau sejengkal dari wilayah Pulau Pasir itu. Dan selain warga NTT dan sejumlah netizen telah menyatakan kesiapannya untuk menerjang mengambil risiko apapun guna mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Pulau Pasir itu. Selain itu, Fordi juga menyebutkan bahwa meskipun sudah menjadi bara api di tengah masyarakat NTT, namun pemerintah Australia tak menghiraukan desakan-desakan kemarahan warga kawasan dalam menghadapi musuh bersama kita dengan geng mereka atau sekutu itu, yaitu upaya bersama menghalau Cina dari arah Laut Cina Selatan, bukan keluar dari watak asli ras dan geng mereka sendiri. Paling-paling kalau Cina keluar atau mereka berhasil meminimalisir kekuatan Cina di Laut Cina Selatan, mereka juga secara bersamaan dan bergerombol untuk berbagi saat mencaplok satu persatu wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu memang kita harus betul-betul siap dan sadari itu, dan harus persiapkan diri sebagaimana adanya bantuan-bantuan dari negara-negara sahabat kita sebagaimana Rusia, India, Prancis, dan juga negara Turki, demikian halnya Iran. Emang sedari dulu Australia ingin memiliki kekayaan Indonesia, tapi sulit. Namun Australia terus berusaha keras ingin memilikinya secara bersamaan dan bergerombol untuk berbagi saat mencaplok satu persatu wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu memang kita harus betul-betul siap dan sadari itu, dan harus persiapkan diri sebagaimana adanya bantuan-bantuan dari negara-negara sahabat kita sebagaimana Rusia, India, Prancis, dan juga negara Turki, demikian halnya Iran. Emang sedari dulu Australia ingin memiliki kekayaan Indonesia, tapi sulit. Namun Australia terus berusaha keras ingin memilikinya. Australia memulai dan melihat bahwa keserakahan Australia itu diawali dari Timur-Timur. Meskipun tidak sepenuhnya Australia menguasai Timur-Timur, tetapi setidaknya Australia sudah berhasil menguasai sebagian saham kurang lebih 90-an persen milik Timur-Timur, seperti saham tambang minyak dan lain-lain. Nah, satu persatu itu, karena seringnya peneliti dari Australia melihat potensi besar pulau-pulau pasir itu sangat menguntungkan, maka pemerintah Australia atau Australia sangat ingin menguasai pulau-pulau itu. Sebagaimana yang terjadi di beberapa pulau-pulau kita, sebagaimana yang ada dan terjadi di sebelah selatan Pulau Jawa. Demikian pulau Christmas yang dulu juga milik Indonesia, tapi saat ini sudah diklaim sebagai miliknya. Tentu saja ini tidak boleh disebut. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.
Demikian catatan opini Gindo kali ini seputar tentang pengawasan perbatasan dari TNI. Tentu saja sudah selayaknya diperketat sebagaimana yang diperintahkan oleh Panglima Yudo Margono. Karena itu, ayo semua kita siap dan memberikan bantuan kepada TNI agar TNI kokoh, tentu akan kokoh bangsa kita. Demikian catatan ini saya, OGTV, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua, karena ini merupakan salah satu hal